Oke, selamat pagi Selamat pagi. Pak Imam Syamsi Ali. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Saya senang bisa bertemu. Terima kasih ya. Jadi Pak Syamsi Ali adalah imam di New York dan juga presiden Yayasan Nusantara. Iya. Apakah bisa ceritakan sebentar apa peranan di sini sebagai presiden Yayasan Nusantara? Ya, jadi mungkin pertama nama saya Syamsi Ali, saya seorang imam di kota New York. Saya sudah ada di kota New York sudah sekitar 20 tahun ya. Dan sejak itu saya menjadi imam di kota ini. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu saya juga mendirikan Yayasan Nusantara. Yayasan Nusantara ini bertujuan untuk satu, menjadi kendaraan bagi dakwah saya untuk menyampaikan bahwa Islam itu bukan hanya Timur Tengah. Islam itu tidak harus Arab, tapi juga ada Islam yang mungkin berwajah lain dan barangkali justru Islam yang diinginkan oleh dunia kita sekarang, yaitu Islam yang tersenyum. Dan orang-orang Nusantara, yang kata lain daripada Indonesia, adalah orang-orang yang suka tersenyum. Nah, oleh sebab itulah saya menamai yayasan saya sebagai Yayasan Nusantara. Dan ini sudah berdiri sekitar 3 tahun. Sudah banyak kegiatan yang telah kita lakukan, program yang telah kita lakukan. Kita melakukan seminar di PBB, United Nations. Kita juga melakukan seminar tentang ekstremisme dan bahayanya dalam dunia kita. Kita juga melakukan banyak sekali interfaith activities. Dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan makan kepada homeless dan lain sebagainya. Mungkin untuk teman-teman kami di Indonesia yang mungkin belum kenal sama Pak Imam Syamsi Ali, bisa ceritakan sebentar asal dari mana, bagaimana sampai New York? Ya, jadi saya ini lahir di sebuah kampung terpencil namanya Kecamatan Kajang, di sebuah kecamatan di Sulawesi Selatan. Ya, saya tumbuh besar menjadi anak di sana, belajar SD. Setelah selesai SD, kemudian saya masuk pesantren. Nah, di pesantren ini kemudian saya jatuh hati untuk belajar Islam, dan kemudian setelah tamat di pesantren saya mendapat beasiswa sekolah di Pakistan selama 7 tahun, 4 tahun S1, kemudian 3 tahun S2. Dan setelah saya selesai S2 itu saya mendapat kesempatan sekali lagi untuk mengajar di Saudi Arabia. Nah, selama di Saudi Arabia inilah saya kemudian menemukan bahwa betapa pemikiran-pemikiran Islam itu terkadang memerlukan open-minded, wawasan yang terbuka. Karena saya merasa pemikiran Islam yang ada di Saudi Arabia itu terlalu sempit. Terkadang tidak boleh berbeda pendapat. Harus ada satu pendapat dan harus ikut kepada ulama-ulama yang mereka yakini sebagai ulama saja. Akhirnya saya merasa resah, tidak tahan tinggal di Saudi Arabia. Maka pada tahun 96 saya bertemu dengan Duta Besar Indonesia di PBB, Bapak Dubes Nugroho Wisnumurti, dan beliau kemudian meminta saya datang ke kota New York untuk menjadi imam di Masjid Al-Hikmah milik warga Indonesia di sini. Tapi kemudian September 11 terjadi, dan kemudian saya diminta menjadi imam di Islamic Center. Maka kalau saya dikenal sebagai imam besar itu karena saya menjadi imam di Islamic Center tahun 2001 itu. Wah, luar biasa. Ya. Pak Syamsi punya berapa anak? Saya keluarga besar. Jadi saya punya 6 anak. Anak pertama saya lahir di Pakistan, sudah selesai kuliah, tamat di Baruch College di kota New York. Dan anak kedua saya lahir di Saudi Arabia, sekarang sudah tahun ketiga di college. Dan anak ketiga saya sampai yang terakhir, dari 4 sampai yang ke-6, itu semuanya lahir di kota New York. Jadi saya punya 6 anak, dan istri saya juga dari Sulawesi, semuanya ada di kota New York. Dan keluarga semuanya cocok di Amerika? Ya, jadi saya kira sejak pertama kali datang, walaupun sejujurnya waktu pertama kali saya ditawari untuk datang ke Amerika, datang ke kota New York, saya ragu. Ragunya itu karena selama ini pemikiran saya terbentuk oleh dunia yang kira-kira salah paham lah terhadap kehidupan Amerika dan Barat. Seolah-olah segala sesuatu yang ada di Amerika dan di Barat itu salah. Segala sesuatu yang ada di Amerika itu anti-Islam. Sehingga ketika saya ingin datang ke Amerika, saya berpikir, apa kira-kira saya bisa menjadi muslim yang baik di Amerika? Apa kira-kira anak saya bisa tumbuh menjadi orang-orang Islam yang bisa menjadi muslim yang baik? Saya khawatir.
Tapi ternyata ketika sampai di negara ini, kita merasakan kebebasan itu, ya. Tanpa kita ucapkan, kita bebas untuk menjalankan agama kita. Nah, oleh sebab itulah anak-anak kita yang lahir di sini maupun yang datang ke sini dan tumbuh besar di sini merasakan bahwa tidak ada salahnya untuk menjadi muslim yang baik di Amerika. Dan mereka juga merasa senang. Saya ada satu buku yang saya tulis bersama Rabi Yahudi, judulnya Sons of Abraham. Masalah-masalah atau isu-isu yang menyatukan dan membedakan Yahudi dan Muslim, ditulis bersama Rabi Mark Schneier. Kebetulan pengantar buku saya itu ditulis oleh Presiden Bill Clinton. Nah, di penghujung buku itu, di ujung buku itu, di akhir buku itu, ada satu paragraf yang mengatakan begini. Saya sering mendengarkan anak-anak saya mengatakan begini, saya tuliskan di buku itu, bahwa saya lahir di sini, saya berpendidikan di Amerika, saya mendapatkan pekerjaan saya di Amerika, saya akan nikah, juga kawin di Amerika, saya akan mati di Amerika, saya tidak akan kemana-mana. Ini adalah negara anak-anak kami. Nah, oleh sebab itulah maka anak-anak kami merasa senang hidup di Amerika, dan kami sebagai orang tua juga tentu senang ketika anak-anak senang hidup di Amerika. Jadi justru itu umat Islam Amerika yang warga negara Amerika atau yang baru datang di Amerika tidak beda dengan dari agama lain. Tidak. Jadi Amerika ini adalah negara yang memberikan kebebasan kepada masing-masing orang untuk menentukan bagaimana warna hidup yang ingin diambil. Selama itu tidak mengganggu orang lain. Anda datang di Amerika memakai pakaian Afrika, silahkan. Tidak mengganggu orang yang dari Prancis. Ya kan? Anda orang Islam datang ke sini memakai pakaian yang Anda yakini sebagai pakaian Islam, pakai kerudung bagi wanita misalnya, ya silakan. Itu dijamin oleh undang-undang, ya kan? Bahkan kalau ada yang mendiskriminasi karena pakaian agama yang dipakai, lalu kemudian diskriminasi, berarti dia melawan undang-undang. Nah, oleh sebab itulah maka kebebasan ini memang menjadi fondasi kehidupan, sehingga semua orang merasa bahwa kita bisa menjadi muslim yang baik, sebagaimana orang Yahudi bisa menjadi Yahudi yang baik, sebagaimana orang Kristen bisa menjadi Kristen yang baik. Dan yang paling penting adalah saya melihat bahwa menjadi muslim yang baik tidak akan mengganggu seseorang untuk menjadi citizen yang baik, menjadi warga negara Amerika yang baik. Demikian juga sebaliknya, menjadi warga negara Amerika yang baik tidak akan mengganggu dalam kehidupan beragama kita. Karena saya melihat ajaran dasar daripada Islam, sebagaimana juga Christianity, Ten Commandments, dan sebagaimana juga nilai-nilai dasar Amerika, undang-undang dasar Amerika, itu adalah selaras, sejalan, sama. Ya. Jadi undang-undang dasar Amerika menjamin kebebasan, menjamin keadilan, ya, menjamin bahwa setiap manusia punya hak untuk berbahagia dalam hidup. Itulah agama Islam. Nah, sebab itulah bagi saya hanya orang yang bodoh saja dan orang yang tidak tahu Islam dan Amerika yang mengatakan berhati-hati, Anda tidak bisa menjadi muslim yang baik di Amerika. Atau sebaliknya, ada orang yang mengatakan kalau Anda menjadi Islam yang baik, Anda tidak bisa menjadi orang Amerika yang baik. Saya kira hanya orang yang bodoh yang mengatakan seperti itu. Sebab bagi saya Amerika dan Islam adalah dua identitas yang bisa menyatu. Apalagi dengan kebebasan di Amerika, ada kebebasan agama, jadi lebih bebas lagi untuk ikut Islam, kan? Iya, benar. Karena begini, saya sering mengatakan bahwa Islam dan kebebasan itu seperti ikan dan air. Sebesar apapun ikannya, kalau airnya kurang, maka ikan itu tidak sehat. Sehebat apapun nampak formalitas Islam, pakaiannya, janggutnya panjang, pakai sorban, ya, azan di mana-mana, masjid di mana-mana, tapi tidak ada kebebasan, itu Islam yang tidak sehat. Tapi ketika Islam bertemu dengan kebebasan, maka Islam itu akan menjadi sehat. Kenapa? Karena kita mempraktekkan bukan karena paksaan. Mungkin Anda bisa berislam di sebuah negara, tapi Anda dipaksa. Akhirnya Anda juga melakukan, tapi terpaksa. Dan melakukan sesuatu dengan keterpaksaan itu bukan agama. Bukan agama. Agama itu harus datang dari hati yang paling dalam. Nah, oleh sebab itu ketika kita berislam di Amerika dengan kebebasan yang ada, maka kita merasakan bahwa keislaman kita ini, agama kita itu sehat. Dan itu yang menjadikan Islam di Amerika berkembang. Bahwa pelaksanaan agama kita di sini bukan karena dipaksa oleh pemerintah, bukan karena dipaksa oleh siapa-siapa, tapi sebuah kesadaran yang tumbuh dari hati kita yang paling dalam. Dan itulah agama yang paling sehat. Jadi Islam Nusantara, Islam Indonesia
Islam yang tersenyum kan, Ya. itu bisa menjadi contoh untuk seluruh dunia. Iya, saya kira Islam yang dipraktekkan di Indonesia ya, adalah Islam yang memang betul-betul menggambarkan apa yang disebut dalam Al-Quran Islam rahmatan lil alamin. Islam yang bertujuan untuk menyebarkan kedamaian, ketentraman, love and compassion, mercy, rahmat kepada seluruh alam. Dan saya kira ini adalah legacy, ini adalah amanah yang harus kita lanjutkan. Karena Islam itu sebagai agama adalah universal sifatnya. Bisa di Saudi, bisa di Afrika, bisa di mana-mana. Tapi ketika sudah sampai kepada lokality, kepada sebuah tempat tertentu, maka praktek Islam itu akan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di tempat itu. Sehingga saya bisa mengatakan ada Muslim Saudi, tapi ada Muslim Indonesia. Muslim Saudi dan Muslim Indonesia bisa berbeda dalam praktek dan perilakunya. Bukan karena agama, tapi pengaruh daripada lokalitas yang ada. Nilai-nilai sosialnya, nilai-nilai budaya yang ada, kemudian karakter kemanusiaan itu sendiri. Orang-orang Indonesia secara fundamental, secara mendasar kan orang-orang yang humble, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang tidak tinggi dada, ya kira-kira begitu ya. Orang-orang yang ceria, mudah tersenyum kepada orang, easy going, mudah bersahabat. Saya kira Islam yang seperti inilah yang dirindukan oleh dunia kita sekarang ini. Pada saat-saat Islam dilihat sebagai agama yang menakutkan, agama yang menyeramkan, agama yang kira-kira making people run away, orang berlari daripadanya. Masanya umat Islam Indonesia untuk berada di garis terdepan untuk mengatakan, hey, Islam yang Anda pahami salah. Islam itu bukan hanya Saudi atau Dubai, atau Islam itu ada di Indonesia, dan Islam yang ada di Indonesia adalah representasi dari umat Islam yang terbesar, dan kita mewakili Islam yang tersenyum, yang dalam bahasa Pak Azumadi adalah bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang tersenyum. Dan itulah masyarakat yang saya cinta dan Islam yang saya belajar di Indonesia. Tapi yang saya kurang mengerti sekarang ada suara yang keras, yang lebih jelek, yang anti-Chinese, anti-Christian di Indonesia. Yeah. Apakah itu mewakili minoritas yang kecil, dan kenapa ada perasaan seperti itu? Iya, saya kira sama sekali tidak mewakili mayoritas Muslim Indonesia ya. Nah, di Indonesia itu Muslim ada dua organisasi besar yang merupakan backbones, tulang punggung daripada komunitas Muslim Indonesia, Muhammadiyah dan NU. Dan juga silent majority, mereka-mereka yang sekedar hidup di pesantren, hidup di kampung-kampung, bertani, tapi mereka Muslim yang taat. Yang saya melihat itu adalah gesekan-gesekan yang terjadi di kota. Ada nampak cenderung kekerasan-kekerasan yang terjadi di beberapa tempat, yang kalau kita amati secara mendalam, itu karena beberapa akibat yang bisa terjadi di mana-mana juga. Ada social jealousy yang terjadi atau kecemburuan sosial, di mana misalnya satu segmen masyarakat itu terlalu menguasai perekonomian misalnya, sementara mungkin mereka kehidupannya eksklusif atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi ketika misalnya ada terjadi ketidakadilan sosial, juga terkadang ketidakadilan politik, maka itu kemudian menjadikan sekelompok manusia kadang merasa iri, dan iri sosial ini yang kemudian menjadikan mereka keras. Walaupun tidak diakui bahwa memang ada juga karena pemahaman-pemahaman agama yang datang dari luar. Ya, pemahaman agama Wahabisme misalnya yang datang dari Saudi Arabia, yang mengaku sebagai agama yang murni, pure, ya, puritan. Ya. Ini juga sangat berbahaya karena mereka meniadakan atau mendinai adanya local influence dalam praktik-praktik agama kita, bahwa ada cultural influence dalam praktik agama kita. Ya, jadi kalau orang Jawa berislam seolah-olah itu Islamnya tidak murni. Kalau orang Makassar berislam, Islamnya tidak murni. Kalau orang Aceh berislam, Islamnya tidak murni karena ada tari-tarian misalnya. Nah, itu orang Saudi pasti tidak suka kan. Itu dianggapnya tidak Islami. Saya kira pengaruh Islam yang seperti ini juga berbahaya. Nah, oleh sebab itu saya kira kita harus berhati-hati jangan sampai Muslim Indonesia kemudian kemasukan pengaruh-pengaruh yang mengganggu Islam yang khas Indonesia, Islam yang ramah, Islam yang tersenyum, Islam yang toleran, Islam yang demokratis, Islam yang menghormati hak-hak wanita, dan Islam yang menghormati hak-hak minoritas. Saya kira Islam itu kalau bersinggungan dengan masalah minoritas, itu bukan masalah sosial saja, tapi itu masalah iman. Masalah iman saya. Kalau ada orang Islam yang mengganggu minoritas non-Muslim, hanya karena dia Kristen, hanya karena dia Cina, saya yang pertama akan melawan.
Kenapa? Karena itu bertentangan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang menyakiti minoritas hanya karena dia minoritas, agamanya atau rasnya atau etnisnya, maka kata Nabi, saya akan menjadi lawannya, musuhnya di hari kiamat nanti. So you can imagine, kita sholat, kita puasa, kita berhaji, tapi karena kita anti Cina, anti Kristen, hanya karena Cinanya, hanya karena Kristennya, maka Nabi akan menjadi musuh kita. Walaupun kita sholat, itu berbahaya, bukan? Nah, oleh sebab itu saya kira orang Islam harus berhati-hati. Sikap diskriminasi seperti ini harus kita betul-betul jauhkan dan ikut kepada sunnah Nabi, cara Nabi memperlakukan minoritas ketika itu, bahwa walaupun banyak di antara minoritas yang tidak suka kepada Nabi, tapi Nabi tidak membenci mereka hanya karena mereka beragama lain. Ya, kecuali kalau mereka mengangkat senjata melawan Nabi, baru terjadilah ketika itu. Tapi ini jelas. Jadi saya kira apa yang terjadi di Indonesia itu tidak menggambarkan wajah Indonesia yang sungguhnya. Indonesia adalah negara yang toleran, dan saya kira Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tetap menjamin hak semua orang di Indonesia untuk mempraktekkan agama.